Selamat pagi kepada Bapak atau Ibu dosen pengajar dan teman-teman kelas penilaian aset keuangan. Pada video pembahasan kali ini, topiknya adalah growth and valuation. Sebagai perkenalan, secara sederhananya, pertumbuhan atau growth dan valuation adalah dua pendekatan mendasar atau style dalam investasi reksadana saham dan saham. Pada growth, investor akan mencari perusahaan yang menawarkan pertumbuhan pendapatan yang kuat, sementara pada valuation, investor ingin mencari saham yang tampaknya undervalue di pasar. Perhitungan atau estimasi ini dapat didapatkan melalui data historis laporan keuangan serta data-data lainnya. Pembahasan kali ini akan dipresentasikan oleh kelompok Bull and Bear yang beranggotakan sebagai berikut. Saya sendiri, Angelia Elita, serta rekan-rekan kelompok saya yaitu Vincent, Cindy Cecilia, dan Irena Gunawan. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian pembahasan. Perhitungan valuasi TBIG tentu membutuhkan nilai growth. Dalam hal ini, analisis valuasi diawali dengan pencarian nilai growth yang dibagi dalam 3 skenario, yaitu bull, normal, dan bear. Acuan yang digunakan dalam analisis growth ini adalah peramalan GDP tahun 2021 hingga 2026. Dalam hal ini, peramalan nilai GDP menggunakan data Bappenas yang membagi kondisi GDP dalam tinggi, sedang, dan rendah. GDP tinggi digunakan dalam analisis bull, GDP sedang digunakan dalam analisis normal, dan GDP rendah digunakan dalam analisis bear. Pertumbuhan GDP tahun 2016 hingga 2020 dicari sensitivitasnya dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi atau telco. Sensitivitas dicari dengan membagi pertumbuhan sektor telco dengan pertumbuhan GDP untuk tiap tahun. Selanjutnya, analisis sensitivitas kembali dipersempit dengan mencari sensitivitas TBIG terhadap pertumbuhan sektor telco. Dalam hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai pertumbuhan revenue dari TBIG dengan pertumbuhan sektor telco untuk tiap tahunnya. Adapun hasil tersebut akan dicari rata-ratanya untuk mendapatkan nilai akhir sensitivitasnya, baik itu untuk sensitivitas sektor telco terhadap GDP maupun sensitivitas TBIG terhadap sektor telco. Hasil diperoleh angka sensitivitas sektor telco terhadap GDP sebesar 16,1% dan sensitivitas TBIG terhadap sektor telco sebesar 2,24. Angka tersebut digunakan sebagai acuan untuk meramalkan angka pertumbuhan sektor telco dan angka pertumbuhan TBIG. Tentunya, analisis ini dilakukan dengan memperhatikan CAGR pertumbuhan tenants TBIG, sehingga diperoleh hasil akhir growth kondisi normal pada rentangan 10,83 hingga 11,22%. Sementara itu, pada kondisi bear, rentangannya adalah 10,32% hingga 10,55%, yang tentunya bernilai paling rendah. Adapun angka pertumbuhan ini diperkirakan menanjak hingga tahun 2025 dan sedikit turun di tahun 2026. Angka-angka inilah yang dijadikan acuan untuk meramalkan valuasi TBIG. Sedangkan untuk kondisi bull, rentangannya adalah 10,89% hingga 11,26%. Yang tentunya angka ini lebih tinggi dari kondisi normal dan bear. Saya akan menjelaskan terkait dengan valuasi dan metode valuasi. Metode valuasi yang kami gunakan adalah metode valuasi yang bernama FCFE atau yang lebih dikenal dengan Free Cash Flow to Equity. Mengapa kami menggunakan metode ini? Karena seperti yang kami lihat bahwa pada perusahaan TBIG memiliki nilai utang yang lebih tinggi dibandingkan ekuitasnya, sehingga lebih baik kita menggunakan metode Free Cash Flow to Equity. Lalu, dalam melakukan perhitungan, kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama adalah Consolidated Income Statement, Consolidated Balance Sheet, sama Support. Jadi, apa sih Consolidated Income Statement ini? Jadi, CIS atau Consolidated Income Statement ini digunakan untuk meramalkan net income beserta expense yang ada di net profit. Lalu, untuk CBS atau Consolidated Balance Sheet itu digunakan untuk membreakdown akun-akun yang tergolong dalam aset kewajiban dan ekuitas. Lalu yang terakhir support, ini merupakan komponen yang digunakan untuk bisa melakukan forecasting pada nilai capital expenditure dan depresiasi untuk beberapa tahun ke depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung FCFE growth normal. Jadi pada FCFE growth normal tentunya kita menggunakan komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi, yaitu CBS, CIS, dan support. Di sini kita mengasumsikan dengan terminal growth yaitu sebesar 3,90%. Maka cara menghitung free cash flow to equity pada saat kondisi normal atau sesuai dengan ekspektasi dari manajer adalah net income ditambahkan dengan depresiasi, amortisasi, dan net borrowing, lalu diselisihkan dengan capital expenditure dan perubahan modal kerja. Setelah itu, nilai dari free cash flow periode terakhir akan
diberi nilai terminal dengan cara mendiskonto cash flow periode tersebut dengan selisih cost of equity dengan terminal growth. Terminal growth yang digunakan seperti yang kita tahu di sini adalah terminal growth untuk 30 tahun ke depan seperti yang saya sudah ngomong tadi, yaitu 3,90%. Dengan demikian akan diperoleh total free cash flow. Total free cash flow tersebut nantinya akan di-present value-kan untuk mendapatkan firm value. Dengan demikian akan diperoleh hasil equity value per lembar saham pada saat kondisi normal, yaitu sebesar 3.203. Dengan harga saham TBIG saat ini adalah 2.800, maka upside potensial dari saham TBIG ini adalah sebesar 14,39%. Hal ini menunjukkan bahwa saham TBIG berada pada kondisi yang under value sehingga investor dapat membuat keputusan untuk melakukan pembelian atau buying. Selanjutnya, kita akan masuk pada perhitungan free cash flow to equity yang masih sama pada kondisi bullish dengan rumus perhitungan yang seperti sebelumnya, yaitu net income ditambahkan dengan depresiasi amortisasi dan net borrowing, kemudian diselisihkan dengan capital expenditure dan perubahan modal kerja. Adapun nilai dari free cash flow periode terakhir perlu untuk ditambahkan nilai terminal dengan cara mendiskonto cash flow periode tersebut dengan selisih cost of equity dengan terminal growth. Terminal growth yang digunakan adalah nilai CAGR dari proyeksi GDP atau produk domestik bruto negara Indonesia untuk jauh ke depan, yaitu 30 tahun. Dengan demikian akan diperoleh nilai dari total free cash flow. Total free cash flow sebesar yang tertera pada gambar tersebut akan di-present value-kan untuk mendapatkan firm value. Dapat dilihat pada tabel yang tertera mengenai firm value, debt value, equity value, dan number of shares. Dengan demikian, setelah kita melakukan perhitungan, akan diperoleh hasil akhir equity value per lembar saham sebesar 3.259 dengan potensi upside 27,30% yang tentu lebih besar dari potensi upside normal. Dengan posisi harga saat ini sebesar 2.600, maka didapatkan nilai saham TBIG yang under value upside potensial. Nilai under value ini dapat disarankan kepada investor untuk melakukan buy saham PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk atau TEBIK. Selanjutnya pada skenario yang terakhir yaitu pada kondisi bearish, berdasarkan perhitungan dengan metode free cash flow equity, maka akan didapatkan nilai free cash flow untuk periode terakhir yang akan diberi nilai terminal dengan cara mendiskontokan cash flow periode tersebut dengan selisih cost of equity dengan terminal growth untuk 30 tahun ke depan sebesar 3,8%. Maka akan didapatkan total free cash flow yang setelah itu akan di-present value-kan untuk mendapatkan firm value. Dengan demikian akan diperoleh value per lembar saham saat kondisi bearish yaitu 3.208. Dengan harga saham TEBIK yang sekarang 2.800, maka upside potential dari saham TEBIK adalah 14,39%. Menunjukkan bahwa saham TEBIK berada pada kondisi yang undervalue sehingga investor dapat mengambil keputusan untuk buy. Dari semua skenario yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa saham dari TEBIK memiliki harga yang undervalue pada 3 skenario, yaitu normal, bullish, and bearish. Sehingga layak untuk dibeli para investor agar bisa merasakan capital gain dari saham TEBIK. Sekian presentasi dari kelompok Bull and Bear, terima kasih.